lanjutkan dengan dan tilawah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala barik ala Muhammad بارك على محمد wa ali Muhammad. Kama barakta إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد العالمين. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري صلي ويسر أمري يسر وقل لي أمري واحلل عقدة من وزدني لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ربي زدني علما وارزقني Alhamdulillah. Jadi kita sebetulnya di hari Jumat ini kita coba praktis untuk membiasakan membaca dan mengembangkannya gitu ya. Ada namanya ta'bir, mengembangkan apa yang kita sudah tahu, selain menambah apa yang kita belum tahu, mengembangkannya. Kemudian kita di yang awal itu muhadasah itu yang di-share itu, muhadasah itu yang 2 Romawi. Masih jelas ya? Dua Romawi ya. Larinya ke 2 Romawi. Mada ta'mal. ماذا تفعل يا Hmm? ماذا تفعل naf Kalamir. نعم تفعل Subhanallah. Itu baru sampai situ apa? Rasanya udah liwat. Udah liwat itu harusnya. Harusnya sudah di halaman 13. Harinya itu salah nge-share. Yang sebelumnya itu masih kita belum selesai. Ini hari tanggal berapa ini? Pak Pri? 20 20 20 berarti dikurangi 7 tanggal 13 ya? ya. Harusnya di 13. Ini dulu nih yang pertama nih. Mudah-mudahan masih. Yang ini Pak Pri yang yang ini. Udah sampai kemarin, udah sampai satunya, sudah tinggal 2-nya ya. Hamid ini jadi dengan musanna ini. Kalimat-kalimat musanna ini yang fiil musannanya juga muncul. Diganti dengan yang ini Pak Pri. Ini Iya. Iya betul. Itu 2. Jadi ada musanna yang kita ini. Kemarin yang sebelumnya sudah muhadasah, yang pertama juga sudah Masmuk, Ismi, Umar dan seterusnya. Kemudian yang kedua ya Hamid wa Ahmad, ya Hamid wa Ahmad kifa gitu. Kemudian madza yaf'alani. Kemudian di sini kan kita coba Pak Pri mulai dibaca, monggo diulangi. ya Hamidu wa Ahmadu kifa madza yaf'alani Terus Umar
yakfinani. Ya Ulangi, kifa. ulangi. Huma Huma Ya yakfi. kifa. Hah? Ya kifani. Oh, yakifani. ulangi lagi huma ya. Huma. Huma yakifani. Oke. Jadi pada saat seperti itu perhatikan pada saat ya Hamid wa Ahmad. Kifa ini fiil apa? Pak Amin Kifa. atau Pak Pri, monggo siapa aja yang Mati ini mati. Amr. Kifa, Amr, betul. Kifa. Ininya Bilang Kifa nun. itu perhatikan. Kita kan sedang suaranya kecil ya. Kita sedang belajar yang musanna. Perhatikan. Wahai Hamid dan Ahmad. Kifa. Artinya pada saat ada kata-kata yang wakofa yakifu jadi kif gitu amarnya. Dari fi'il madinya wakofa yakifu kif. Ya, jadi fi'il mudorenya yakifu. Artinya Jadi, berdiri, Pak. berdiri artinya. Berdirilah. Kifa. Kemudian kalau jamaknya perintah kepada antum apa tuh? Pak Pri. Kifu. Kifu. Nah seperti itu. Kemudian Pak Pri lanjutin yang perempuannya. Untuk anti perempuan, untuk anti apa tuh? Failnya Kifi. anti. Kifa. Kifna. Kifna. Jadi gitu. Kifi. Ini Pak Amin ingat. Kifi. Jadi seperti fi'il madhi kifa. Wakofa. Seperti gini. Pada saat ingat. Kalau kifa, ingat namanya fi'il itu. Fi'il madhi. Nggak ada semua. diawali dengan kasroh. Fathah semua. Awalnya fathah. Kecuali yang ain fi'ilnya itu loh. Ya. Ain fi'ilnya fa'ilu kan gitu kan ya. Ainnya yang bisa itu ya. Fa'ila kan. Ainnya baru. Fa'ulu. Ataupun fa'ula kan. Fa'ula ya. Fa'ila, fa'ula. Ini pada saat dia kifa curigai dia. Walaupun kita belum tahu dia nggak mungkin fi'il madhi itu seperti ini. Ini harus punya keyakinan fi'il madhi tidak ada yang kasroh awalnya ya. Itu yang saya tahu. Biasanya kalau mau cerita yang lain lagi ntar urusannya yang lain Pak Pri ya. Karena kita belum sampai yang lebih tinggi gitu loh. Yang pokoknya jarang ketemu lah. Kalau kita nggak udah di advance gitu ya, jarang ketemu. Nah, karena namanya ada isim tapi dibilang fi'il, itu dia yang membuat kifa yang huruf kasroh itu mungkin muncul. Nah, seperti itu. Atau huruf-huruf yang lainnya. Contohnya seperti itu jadi mengeluh itu termasuk fi'il. Isim tapi dibilang fi'il kategorinya. Nah itu nanti aja lupakan ya Pak Amin ya. Ya. Jadi yang paling penting kifa ini nggak ada nih. Kita ambil dulu seperti itu. Nggak ada diawali dengan fi'il amr itu dengan bukan fi'il amr. Fi'il madhi dengan kasroh. Pak Widodo. Assalamualaikum Pak Widodo. Apa Pak Bagio nih? Mut. Oke, monggo Bapak. Mut Pak Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi ngikutin ya. Jadi jangan lupa Pak bahwa dengerin bocorannya Pak. Oke. Jadi seperti itu kifa. Kifa itu tadi apa nih? Kamu kita bingung ini apa nih? Fi'il apa? Ya udah jelas kalau Pak Pri tadi tahu udah fi'il amr nih. Kenapa? Pak Pri. Jadi fi'il amr itu ada satu huruf, ada dua huruf, ingat? Ada juga kalau misalkan ti itu satu huruf, artinya pelihara lah. Ya, jadi pada saat di sini kif dua huruf. Kan gitu ya. Yang kemarin kita bicarakan al-mutakin itu kan. Kalau ki. Iya itu al-mutakin ki dok. Ya.
Kalau di tamyiz ketemunya ki ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini jangan lupa kifa, kifu. Jadi pada saat kita bilang ini kifa, oh kelingan kita. Karena ini kita bilang lagi berbicara musanna. Ya, kalau merintahin kedua orang kan berarti yang diperintah dua orang nih. Kifa. Kifanya tinggal tambah alif. Nah, jadi seperti itu, tinggal tambah alif. Kifa awalnya sukun, kif. Fa-nya disukun, kemudian tambahin alif, kifa, baru kifu gitu ya. Kemudian Kifi. dilanjutin madza yaf'alani. Kan kita jarang belajar yang kemarin belum belajar yang dua musana ini belum kan? Belum. Baru yaf'alani kan gitu kan. Yaf'alani yaf'aluna baru begitu. Nah, sekarang nih dipraktekin nih dalam apa? Dalam kalimat. Kemudian huma yakifani. Kenapa yakifani? Padahal dan dari wakofa yakifu kan gitu. Lalu kedua apa jadinya? Dua orang, ani, dua orang. Yakifu yakifani kan yakifuna kan begitu. Seperti itu nggih. Kemudian lanjut Pak Amin dibaca itu apa? Khudal kolami mada yaf'alani. Huma ya khudani ya khudanil kolama. Perhatikan Pak Widodo, perhatikan. Ada khuda. Pada saat khuda. Dua orang ini ya. Nah, Khudu, itu khuda. fi'il apa tuh? Amar. Fi'il amar. Perhatikan Pak Amin. Khudal kolama. Selalu setelah fi'il itu kalau objek dia jadi objek seperti alat-alat dan lain-lain sebagainya seperti ini kan pulpen. Maksudnya khudal kolama Pak Amin artinya apa? Ambil pena. Ambil pena. Yang disuruh berapa orang? Dua orang. Kalau anta doangan perintahnya gimana? Kalau anda ya khud. Nah, jangan kol-kolah. Ingat. Itu bukan huruf kol-kolah. Khud. Nah, jangan dipantulin. Khud. Nah, itu kan pantul Pak Amin. Nah, gimana? Khud. Nah, ditahan. Khud. Coba Pak Pri. Nah, gitu doangan. Ingat. Khud. Nah, gitu doangan Pak Amin. Ingat. Khud. Nah, jadi khud pendek aja. Khud. Nah, hati-hati Pak Amin. Makanya kan kita kalau kebawa ke ngaji juga kan seperti itu ya. Jadi kebawa ke ngaji, hati-hati. Ke baca Quran jadi berkol-kolah juga. Awalnya khud, terus kalau dua huda. Kalau antum apa tuh? Khudu kan gitu. Khudu ma'atainakum kan ada tuh. Khudu kalau jama' yang itu ada perintah untuk kalian. Tapi kalau ini khuda, ingat ini apa? Ingat, ini fi'il madi, fi'il mudore, fi'il apa, fi'il amr. Yang jelas kan kembali lagi, kalau yang namanya fi'il madi itu ingat. Kalau huda kan sepertinya huda itu fathah, ini seperti fi'il madi. Tapi ingat, yang di depan itu domah juga nggak ada fi'il madi. Ya, domah itu diawali huruf itu ada dipakai domah, ingat itu. Itu nggak ada untuk fi'il madi. Semuanya tuh a atau i. Masul ada. Nah, kalau tapi i itu untuk yang majid. Misalkan istaqoma yastaqimu kan tak sebetulnya i-nya juga itu i-nya namanya hamzah wasol seperti gitu. Nah, yang majhul kan pakai dhammah depannya. Untuk fi'il madi. Tapi ingat Pak, itu kita kan belum mazhul, kemudian juga khudhi nggak ada yang kemudian domah tapi pada saat misalkan akhoda
Kan kita tahu nih akhoda misalkan pasti seperti kalau fi'il madi hudinya nih habis itu akhoda ukhidu gitu loh. Ukhida. Jadi pada saat perhatikan enggak, yang saya maksud walaupun dia ada jadi majhul tapi perhatikan huruf yang terakhirnya itu biasanya kan dia ada 3 kalau fi'il madi. Fi'il madi itu jadi 3. Misalkan kola, perhatikan Pak. Kola. Jadi apa? Kola jadi Kul. Kalau kul itu apa? pernah katakanlah ya. Katakanlah, dikatakan misalkan. Kuliah. Jadi kila, Oh, gila. dia tidak, makanya kebingungan ininya jadi kola jadi karena wau ternyata jadi kila. Seperti gitu. Kemudian enggak mesti apa? Maksudnya kira itu majhul tadi. Iya, jadi majhul. Dikatakan berarti ya. Tapi kita belum sampai ke sana. Katakanlah ini sementara kita kadang-kadang kita mengungkapkannya supaya menghunjamkan dulu lah istilahnya ini. Itu kalau ada kilat hulu maksudnya dikatakan masuk gitu Pak. Kilat hulu. Iya. Apa artinya? Kalau yang seperti kilat hulu masuklah. Tapi Abu Abba Jahannam khalidina fiha. kalau itu kan perintah itu. Kila itu jadi malah jadi perintah. Kemudian masuklah. Untuk kola kan masuk. Kul katakanlah. Nah, kalau kul katakanlah. Jadi kila masuklah. Kila hulunya itu. Dan dikatakan, maksudnya kila hulu dikatakan, siapa ngatakan? Itu para malaikat para yang menjaganya kan kila maksudlah gitu. Udhulunya itu yang fi'il amarnya sih. Kilanya tetap amarnya udhulu ya. Maaf dikatakan ya kila itu dikatakan. Seperti itu. Kita nih kadang-kadang nih maksudnya supaya yang belajar ini tidak kacau ininya kita bilang nggak ada, lebih baik saya juga mengatakan lebih baik nggak ada aja u-nya kan gitu ya. Adapun nanti pelaksanaannya muncul satu-satu kita udah mengendap kuat di dalam pemikiran kayak begitu tuh. Jadi kita bilang nggak ada, tapi nggak adanya insya Allah bukan karena ngebohong ya. Insya Allah kalau kita bongkar-bongkar ternyata gitu Pak Pri ya perjalanannya ya. Jadi maksudnya tuh biasanya ada bahwa pembimbing ini pemandu ini untuk menguatkan pelajaran ini sengaja diinikan. Tidak dibilang nggak ada itu ataupun kalau Pak Fahrudin gimana Pak Pri? Besok pokoknya ada juga dibilang nggak ada itu supaya terunjam dulu seperti kita bilang banyak yang begitu ternyata berikutnya kan kebongkar kok ada Deneng tapi biarin aja kan udah dapat yang pelajaran awal-awalnya udah menghunjam kan gitu. Jadi ini juga ternyata subhanallah ini bagian daripada yang dilakukan oleh para kita pemandu Well, kolama. Perhatikan al-kolama. Dia tanda akhir katanya apa itu, Pak Amin? Nasob. Kenapa nasob? Majhul. Bukan apa itu? Maf'ul. Artinya objek ya. Habis fa'il pasti kalaupun dia ini pasti ada objek. Kalau amr itu pasti ada objek. Ya. Jadi setiap amr itu diikutin ininya dengan apa tadi itu? Dengan mansub ya. Mansub. Tanya patah. Kemudian kalau misalkan disuruh ambilnya itu kan al-kolama itu berapa buah itu pulpennya Pak Amin? Al-kolama 1 ya. Jangan ragu Pak 1. Berapa tuh? Ambillah pulpen. Dua. Ambil oleh kalian berdua pulpen.
Dua, Ambillah Pak. kalian berdua. Hah? Oh iya dua. Dua. Al-Qolama. Ada fathahnya ya. Dua. Dia nih, ini dia Ada nih. fathahnya. Pak Bagio, berapa Pak Bagio? Yang mana sih ini? Aku nggak tahu nomor Masing-masing, berapa. Pak. Masing-masing ngambil satu-satu maksudnya. Oh, maksudnya ambilnya kudal kolama. Ya, maksudnya ambil satu-satu. Tapi kita nggak ngelihat orang itu dapat satu-satu. Lihat. Artinya satu-satu berarti yang diambil berapa tuh? Ya Satu kan? satu. Satu masing-masing satu. Dilihat objeknya. Kita sedang berbicara objek. Kalau dia Belakangnya ada alif berarti dua. alifnya mana sih? Nggak ada. Kolama alif. itu bukan ini ya. Ada seru. Ingat. Kalau Oh, kalau tanda seru ya. musananya apa? Papri, musananya apa? Kolama. Kolamani. Hah? Tuh, Kolamani. kolamani. Perhatikan. Objek itu nggak berubah, Pak. Untuk kecuali ada yang di depan huruf yang merubahnya yang di depannya. Tapi kalau jadi maf'ul dia al-kolama terus al-kolamani terus Al-kalamuna. Kolamuna. aklam ya, aklam ininya. Aklam. Jadi Aklama. seperti itu. Kalau seperti ini perhatikan. Satu dia kolamun. Makanya kemudian jadi al-kolama itu fathah karena dia jadi objek. Kemudian di sini terpahami nggak? Kok terperangkap Pak Widodo juga terperangkap yang diambil Enggak, dua? karena ada humanya, Pak. Karena kalau satu berebut nanti. Enggak. Ya tapi kan yang diambil itu misalkan ambil satu, maksudnya pulpennya sih bisa jadi tidak dua juga, banyak. Ya, Oh. diambil hudil al-kolam. Dia satu. Tapi bisa juga pengertiannya cuma satu itu siapa dulu yang ngambil ya udah berdua. Buat berdua bisa seperti itu. Rebutan Tapi ya. intinya dari kata itu cuma satu. Ya, ya. Ya, kalau kita kembangkan makanya Kolamun. ya, kolamun itu sebuah pulpen. Kalau al-kolama pulpen itu. Al-kolama karena dia sebagai maf'ul. Lanjut Pak Amin, amada ini artinya. Mada yaf'alani. Apa yang sedang diambil oleh keduanya itu? Apa yang dilakukan oleh keduanya? Artinya mereka dua melakukan apa kan gitu. Zanya itu artinya apa ya? Mada ya untuk kata kerja ini di pertanyaannya itu mada, tidak ma. Bedanya sama ma yaf'alani apa itu? Kalau ma yaf'alani itu kalau ma untuk ditempelkan di fi'il itu jadi tidak artinya. Jadi seperti gitu. Artinya tidak diperbuat oleh dua orang itu. Tidak memperbuat, dua orang itu tidak memperbuat maafi ya seperti itu. Artinya bisa ada maafi tidak, ma saja juga tidak, tapi madza itu untuk pertanyaan apa bagi fi'il. Nanti ketemu-temu tuh apa-apa madza taf'alun gitu seperti di dalam Al-Qur'an juga madza taf'alun. Apa yang mereka kalian. Kalau nggak pakai za berarti nafi gitu, Pak. Nah, bisa seperti itu, namanya ma tidak ya. Ya. Jadi di dalam apa kaidah hukum ma itu sebagai apa menidakkan gitu ya. Kalau isim mahada ya. Kalau isim ya apa ini sama juga. Jadi apa kalau di dalam isim kan artinya. Kalau untuk ini kalau untuk fi'il madza. Tapi kalau untuk untuk fi'il itu ma tidak biasa. Nanti kita ketemu insya Allah di huruf-huruf itu ya. Yang paling penting ada tambahan madza. Ya. Seperti madza ya seperti gitu untuk pertanyaan di fi'il. Al-mahada kalau itu udah di isim seperti yang Pak Pri bilang barusan itu apa mahada. ini? Bukan gaya kan, tapi kalau untuk di fi'il bukan apa, tidak malah kan situ. Kemudian berikutnya apa, Pak Amin? Huma, Pak Amin? Apa? Terusin ya, Pak? Huma, kan masih belum selesai itu. Huma. Oh, ya. Aqra'ud darsa.
Yang mana tuh? Huma ya. Ya'khudha. Ya'khudhani. Yang mana sih ya? Huma Tadi Pak ya'khudhani. yang mana? Terusannya kolom. Tulisannya tadi tuh, ya itu tulisannya. Oh, hal ta'khudhu kitabaka, Pak? Emang yang mana sih Pak Amin Ya, ini tuh? kayak, Kan Yaktuba, hudal Pak, kolama. yaktuba, oh kedua ya? yaktuba. Hudal kolama madza yaf'alani. Kemudian huma Oh, ini ya. Huma ya'khudhani. Oh, ini ya. Huma ya'khudhanil kolama. tetap saja dia ya karena ada fi'il dia jadi tetap al-kolamanya jadi tetap objek ya. Huma. Nah, pada saat dia dimunculkan huma gitu ya. Ini Keduanya. jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah ini? Jumlah ismiyah. Huma ismiyah. Apa iya jumlah ismiyah? Pak Amin, Huma, apa itu jumlah ismiyah? Kalau jumlah ismiyah ada jabatannya apa saja? Coba tolong dijelaskan. Kalau huma. ada Papri, kalau jumlah ismiyah jabatannya apa saja di situ, Pak? Mubtada khobar. Nah, dengar itu, Pak. Mubtada, khobar. Yang mubtadanya yang mana, Pak Amin? Mubtadanya ya huma. Oke, huma yakin. Yakin. Pak Bagio. Huma ya'khud. Ini simbol jumlah kalau humanya sendiri. Ya udahlah, pokoknya itu tadi udah dibilang Pak Pri seperti itu. Mubtada khobar. Ini tinggal dicari Pak Bagio mubtadanya yang mana, kan seperti gitu. Dari huma ya'khudhani maksudnya. Tadi Oh kan ya, kalau satu kakak mubtada satu khobar itu rangkaian jumlah aja. apa? Huma ya'khudhani. Pak Bagio, kalau mubtada khobar itu jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Tanda-tandanya diawali dengan Mufrad, mufrad, rofa, ditandai dengan isim gitu isim, jawabannya ya. isim, ya, Jadi isim. ditanda dengan isim. Pak Widodo monitor. Ya, Mubtadanya yang mana, Pak? huma. Huma. Kenapa huma mubtada? Di awal, Pak. Nah, karena dia di awal, ingat. Di awal. Tapi kita ingat, kita juga sudah belajar apa? Di awal itu bisa saja khobar Khobar. mukad, Diakhirkan. khobar mukad, Muqaddam. khobar mukodam. Ingat, tapi kan apa? Ini kan dia bukan jar majrur, dia bukan ya toh, dia bukan zorob majrur. Ingat itu. Saya sengaja mengingetin lagi nih. Ya. Jadi huma berarti isim. Ya khudanil kolama. Artinya mana khobarnya sekarang Pak Amin? Ini giliran masih Pak Amin soalnya. Ya'khudhanil kolam. Ya, kolamanya diganti Kolama. supaya bisa nulis nanti. Itu dia khobarnya. Khobarnya kalau dipikir-pikir jumlah bukan tuh Pak Amin. Jumlah. Karena lebih dari satu pasti Iya. Jumlah. Jumlahnya jumlah apa itu? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah, alhamdulillah ya seperti itu ya. Jadi ingat, kenapa jumlah fi'liyah Pak Amin? Ya diawali dengan fi'il. Nah, fi'ilnya artinya apa tuh Pak Amin? Huma dia mengambil pena. Sebentar. Huma kenapa dibilang dia? Dia sendiri Huma. atau berapa orang? Huma kan dua orang. Iya, jadi Mereka Berdua. Berarti ya. boleh Berdua. dibilang dia berdua atau mereka berdua boleh, tapi berduanya itu jangan dihilangkan. Oh iya. Tandanya huma, nggih. Boleh Mereka berdua. Dia berdua juga boleh. Mereka berdua juga boleh, nggih. Iya. Nah, jadi mereka berdua ya hudanil Mengambil pena. Nah, jadi mereka berdua mengambil pulpen ya. Yang sering rancu itu gini. Ya khudhani itu kan sudah mengandung huma mustatir kan. Jadi humanya itu kan bisa dibuang.
Jadi kalau dibuang kan jadi jumlah Ya, fi'il. Danil ulama. Iya betul. Jadi pada saat ini orang kita kembali lagi saat dia muncul jumlah ismiyah berarti dia ingin menekankan kepada pelakunya kan Fa'il gitu ya. ya. Jadi sebetulnya huma itu isimnya itu pelaku yang tersembunyi kalau dia tanpa huma ya udanil kolama itu udah ada fa'ilnya, udah ada humanya. Nah, tapi tersembunyi. Itu ismi Makanya fi'liyah. pada saat dimunculkan huma jadi ismiyah, dia menekankan humanya itu mereka berduanya itu pelakunya kan gitu, udah lebih jelas kan gitu. Tapi tak hudani bisa di dalam ini juga kita ngerti pada saat ya hudani tak hudani itu berdua juga pengertiannya, tetapi tidak memunculkan domir apa? Domir apa di sini, mutasil atau munfasil? Kalau mubtada, setiap mubtada domir Mufasil. yang di depan apa yang di belakang, gerbong apa yang di ini? Pak Widodo, dia gerbong sebagai gerbong apa sebagai loko? Humanya loko. Ingat, kalau mubtada itu loko, ya. Jadi kalau seperti di ini yang seperti itulah. Kemudian Pak Amin, Ya. seperti tadi, jadi jumlah fi'liyah diingat. Jadi kemudian Pak Bagio yang belum ini nih, kebingungan. Mubtada khobar masih bingung nih Pak Bagio sepertinya nih. Ya. Ya. Ya apa iya Pak Bagio? Masih? Ya, tidaklah sedikit lah. Tadi hanya Amin, kira-kira amin. saya tadi dikiranya bukan keseluruhan kalimat, tadi jadi huma saja. Huma saja itu hanya kata untuk domir ya kan. Tapi kok nyebut itu jumlah, saya pikir gitu. Jadi ini maksudnya jumlah keseluruhannya kan, jumlah ismiyah semuanya Ya, huma alhamdulillah. yaqudhanil ulama gitu. Jadi salah pengertian dari perintahnya Oh iya ya, amin amin. berhubungan tadi huma saja. Saya pikir huma saja. Gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Hanya Iya, tadi iya. ada sibulnya itu loh. Jadi kan saya bilang ini kenapa Ya. nih memunculkan kata-kata sibul itu kan berarti Iya malah makanya saya bilang huma saja. Saya pikirnya huma, huma saja. Huma itu domir ya. saja sebenarnya. Alhamdulillah. Yang paling Ya. penting kita paham, ge. Seperti Ya. itu. Kemudian dilanjut Pak Widodo. Di sini tulisannya Aktubat kurang. darsah. Terus. Aktubat darsah. Menulis. Udah. Aku menulis. Aktubat darsah. Aku menulis pelajaran. Terus. Dan menulis pelajaran ya. Mada yaf'alani. Terus. Huma yaktubani. Bentar. Aktuba apa tuh? Kalau kataba kan kataba yaktubu. Itu memang nggak jelas itunya. Kataba kan yaktubu. Jadi kataba yaktubu bisa kitaban, katibun, maktubun. Kalau untuk apa tuh? Jadi apa? Uktub. Iya. Itu berdua juga masih. Habis uktub sukun kalau untuk perintah yang satu orang anta uktub. Kalau dua orang Pak Widodo apa? Perintahnya kedua orang. Oktober. Nah ini dia, ini kan udah tinggal tambahin alif kan gitu. Ya. Oktober gitu. Oktober ya. Cuma ini mohon maaf kata yang u-nya tuh kurang nampak ya, jadi seperti aktuba. Padahal uktuba darsa. Darsanya objek. Dilanjut mada yaf'alani, coba. Mada yaf'alani. Terus. Huma yaktubani. Huma yaktubani apa? Oh, huma yaktubanis darsa. Darsa ya, perhatikan. Jadi di sini kita perhatikan ada fi'il amr, di situ ada fi'il dan fa'il. Kemudian ad-darsa
objek. Di sini ada fi'il amr. Kemudian di sini juga ada cuma pertanyaan. Madza yaf'alani? Kemudian begitu dijawabnya huma apa tuh? Yaktubani darsa. Yaktubani darsa. Huma yaktubani darsa. Pada saat kita lihat di sini juga ada statement dengan isim dengan jumlah ismiyah kan gitu. Jadi seperti itu munculnya kalau uktuba fi'il amrnya maksudnya ada yang 6 itu apa saja tolong disebutin, ada 6 buah Pak Widodo. Uktubani. Uktuba. Terus Uktubu. terus Uktubi. ya terus Uktuba. terus Uktubna. alhamdulillah. Jadi itu 6 ya. Jadi pada saat kita ada fi'il amr kita udah tahu ada anta dan anti 3 jadi 6 ya. Seperti gitu. Kemudian selebihnya setelah itu ada fi'il fa'il pasti ada maf'ul ya. Kalau perintah itu pasti ada yang dikerjakan. Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat ada huma yaktubani darsa. Dari situ sebetulnya kita bisa bikin berapa kalimat. Maksudnya susunan kalimat. Maksud saya bilang ini kan domirnya huma. Kita tahu domir ada 14. Misalkan domir yang ke-7 suruh bikin. Yang ke-7 apa? Pak Widodo. Anta taktubani. Anta di mana ya? Anta taktubani. Masa anta taktubani sih? Kalau anta sendiri apa berdua? Kalau taktubani itu kan berdua, ingat. Oh iya ya. Jadi anta taktuba. Taktubu. Taktuba Pak, taktuba. Taktubu. Kalau ini kembali lagi semuanya rofa, nggak ada yang menyebabkan dia jadi taktuba. Kalau taktuba kan kalau yang kita udah di fi'il mudhore ini kan huma yaktuba ini kan fi'il mudhore. Kalau fi'il mudhore yang ke-7-nya apa? Anta. 8-nya antuma, antum, coba dibikin. Ini kan yang kedua nih huma yaktuba nih darsa. Sekarang dibikin oleh Pak Widodo yang ke-789. Huma bukan huma. Dari antuma dulu deh. Antuma kalau yang Taktubta. Anta Pak, anta. Oke, anta dulu 7-nya. Anta, maaf. Anta taktubi. Enggak ada anti baru taktubina, enggak ada tuh. Ingat. Taktubu. Taktubu. Salah nulis ini berarti saya, Pak. Taktubi ya. Salah banget itu. Taktubu, taktubani, taktubuna gitu. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubu, taktubani, Taktubi kalau taktubuna. anti, kalau anti taktubi. Ini kan fi'il mudhore nih. Kayak gitu ya. Taktuba, taktubani, taktubuna, Taktubu. taktubina. Iya, betul. Taktubani. Terus taktubna. Taktubni. Taktubna. iya gitu. Jadi jangan lupa itu 7 sampai 12 dihafal-hafalin juga tuh. Berarti saya salah nulis ini Pak yang anta ini. Iya, 1 sampai 14 tuh dihafalin. Maksudnya ini yang dimunculkan ada perwakilannya yang domir nomor 2 dari perempuan, huma. Ya seperti itu, huma. Ya kan dari domir nomor 2 nih. Karena yang pertama apa tuh? Huma, maaf domir 2. Nomor 2 yang laki-laki huma yaktubani darsa. Seperti itu. Kan ini contohnya cuma itu doangan, tapi kita harus bisa bikin nomor 1 sampai nomor 14 kan gitu dari buahnya gitu loh. Dilancarin. Nah, selanjutnya Pak Widodo, Pak Bagio, monggo. Do'al kolama.
do'al kolama. Terus Mada yaf'alu alni ya'alani ma yang bagus, yang bagus. mada yaf'alani. Mada ya fa'alaini. Terus, Mada yaf'alani. terus. Huma yad'ani. Ya doa ini. Huma yad'anil kolama. Pokoknya panjang nggak? Coba yang bagus di ini dibaca. Huma ya Huma yad'anil kolama. kolama, gitu ya. Lahnya pendek. Huma yad'anil kolama. Lahnya ada alifnya nggak Pak Bagio? Lahnya pendek. Hati-hati itu. Kolanya pendek. Huma yad'anil kolama. Nah itu dia. Sering-sering kita terpaku Oh, kalau kemana bisa. gitu ya. Ya, Ini bahaya sih. kola itu pikiran ada alifnya ya. Ya seperti oke. Kemudian sampai itu arti seperti tadi. Artinya apa tuh? Doal itu kolama. soal koma meletakkan ya. Ya, ya. Artinya letakkanlah. Letakkanlah Letakkanlah. letakkanlah pena. Pena terus. Mada kemudian ngapain? Ya, Ya, ya. kemudian Kalian berbuat apa? Ya Keduanya. berdua. Huma yad'anil kolama. Mereka berdua. Hanya pada menerapkan saat oke, Fi. kolama. Ini doa al-kolama itu jumlah apa Pak Bagio? Ya berarti coba ismiyah juga sama. Ya itu Pak Bagio berarti belum ngertinya tuh di situ. Ya kan? Artinya apa? Coba artinya dulu deh. Doa al-kolama. Mereka berdua meletakkan penanya. Dari terjemahannya aja udah belum pas Pak Bagio. Doa al-kolama itu letakkanlah oleh kalian berdua. Ya, saya baca yang humanya bawah. Bukan yang di atas. Kalau doa Coba artinya apa? Diulangi aja. Artinya apa doa al-kolama? Letakkanlah Pulpen. penanya, ya kan? Kemudian mada. Dan bentar dulu, sebentar situ dulu. Pada yang saat mana yang letakkanlah pulpen. Iya, pulpen ya. Letakkanlah udah cukup tuh. Letakkanlah pulpen. Nanti sendirian yang berangkat. Berdua. Oh, artinya maksudnya keduanya meletakkan pulpen. Ya, coba artinya yang enak. Letakkanlah pulpen keduanya. Nah, pulpen keduanya. Nah, dari sini aja kita harus perbaiki. Maksudnya orang dua itu meletakkan pulpen kan gitu kan? Oke, jadinya begini. Letakkanlah oleh kalian berdua pulpen. Gitu. Ya, kalian berdua. Itu. Soal kolama letakkanlah kalian berdua pulpen tersebut, gitu kan? Ulangi lagi artinya. Ini juga penting sih. Letakkanlah oleh kalian berdua pulpen tersebut. Ya oke. Terus ini jumlah fi'liyah apa jumlah ismiyah? Kalau ini jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Ya. Terus kalau ada fi'liyah apa saja tuh jabatannya? Ya. Berarti mubtadanya adalah kamu, ya kan? Harus yang diperintah. Yang diperintah. Soal kolama berarti itu fiilnya. Kolama adalah soal kolama ada apa namanya khobarnya. Nah, kalau begitu gini, sekarang Pak Amin coba, itu kan katanya jumlah fi'liyah. Di dalam jumlah fi'liyah itu jabatannya ada apa aja Pak Amin? Fi'il sama maf'ul. Doa, fi'il. Pak Widodo, di dalam jumlah fi'liyah jabatannya ada apa saja? Fi'il terus. Fi'il sama maf'ul, Pak. Maf'ul. Oke. Pak Pri. Fi'il wa'il, kadang-kadang ada maf'ul. Ya, oke. Jadi gitu. Kan kita bilang ada di situnya ada fa'ilnya. Oh, fa'ilnya tersembunyi ya. Nah, jangan lupa seperti doa kan oleh kalian kan gitu berdua. Kalian berdua ya. Makanya letakkanlah oleh kalian berdua di situ
kalian berdua itu sebagai fa'ilnya. Nanti yang melakukan tuh dia gitu loh. Ya. Ini nggak apa-apa saya Ada Iya, fa'ilnya itu. Pak ya, mesti ada fa'il, tapi nggak mesti ada maf'ul ya. ya berpeluang sebenarnya. Misalkan doa, artinya kalian berdua kerjain, letakkan. Maka artinya Kalau do kadang saja berarti satu ya. Do di saja. dalam tulisan itu pasti dilengkapin kan gitu ya. Dia kalau pada perintah itu pasti harus ada yang dikerjain, maaf ya kan. Ngerjain apa nih, ngetakin apa kan gitu. Tapi tetap kalau seperti di fi'il itu jadi maf'ul itu muncul. Kul katakanlah misalkan kul apa. Nah, pasti yang disuruh perintah udah bisa tahu tuh ngatakan apa. Kan seperti itu. Sementara kita di situ dulu, kemudian lanjutnya Pak Widodo, Pak Bagio udah oke belum nih? Iya, ya udah. Ya udah. Memahami apa? Jumlah, jangan Jumlah lagi memunculkan ada mubtada dan lain-lain sebagainya kalau udah dipilih ya. Jumlah Yeah. fi'liyah. Iya. Dan tidak ada mubtada di situ sudah. Yang ada fi'il fa'il dan maf'ul. Maf'ul. Nggak ada jumlah, Fa'il. nggak ada mubtada, nggak ada khobar. Ya, di situ aja. Kemudian yang berikutnya madza yaf'alani. Madza yaf'alani. Madza itu kalimat apa? Kata Tanya. Ada tanya. Yaf'alaninya ya, fi'il. Malena pengen fi'il mudhari. Fi'il mudhari untuk domir. Domirnya 2. Mereka 2. Huma tadi kan. Huma. Oke. Kemudian berikutnya huma apa? Ya, Huma ya do'anil kolam. ulama artinya apa? Mereka berdua meletakkan Ya, penanya. pulpen itu. Oke. Pena itu. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Si ismiyah ya. Ismiyah. Oke. Kalau di jumlah ismiyah jabatannya yang muncul apa? Mubtada khobar. Mubtada khobar. Ya, Pak Amin udah tahu ya udahlah ini ya giliran Pak Bagio. Pak Bagio kan malah dia belum tahu tadi itu sebenarnya masih confused. Dia mau kabar Bapak nanti ada gilirannya. Kan, seperti Pak Pri itu diam aja gitu. begitu terakhir nerima orderan baru dikerjain. Alhamdulillah. Coba ini ulangi lagi Pak Bagio. Huma ya do'anil kolam. Jumlah ismiyah. Jabatannya kalau di jumlah ismiyah ada apa saja? Ada mubtada khobar. Mubtadanya yang mana? Huma. Khobarnya? Ya do'anil kolama. Ya do'anil kolam khobarnya. Itu satu kata apa 2 kata tuh? Ada 2 kata ya do'anil kolama 2 kata. Ya. 2 kata tapi tersembunyi 1 kata jadi 3 yaitu kata ya. Yang humanya sendiri. Jadi itu susunan bukan susunan. Lebih dari 1 kata berarti susunan. Lebih dari 1 kata berarti jumlah. Atau susunan ya. Jumlah itu jumlah apa tuh barusan tuh? Kalau ya do'ani itu artinya jumlah fi'liyah. Tidak ya do'ani saja, ya do'anil kolama. Do'anil kolama itu jumlah fi'liyah yang domirnya mustatir. Nah, oke, sekarang diulangi lagi. Huma ya do'anil kolama. Humanya itu sebagai apa? Sebagai mubtada. Khobarnya yang mana? Ya do'anil kolama. Dia sebagai khobarnya itu jumlah apa itu khobarnya? Khobarnya jumlah fi'liyah. Nah, ingat, jadi khobar itu bisa jumlah fi'liyah, kan gitu ya. Khobar itu bisa jumlah fi'liyah. Pelajaran hari Kamis belum sampai di situ. Nanti sampai juga. Jadi khobar ini bisa jumlah fi'liyah.
Ya, ini sebelumnya maaf ini saya mau persiapan, silahkan lanjut ya. Saya Oke, izin. jadi nanti saya juga gitu sampai jam 7 nanti kita ini ada Enggak, apa? enggak apa-apa sampai selesai saya persiapan mau berangkat. Monggo. Terima kasih Pak Pri. Kemudian giliran Pak Pri, tapi Pak Pri ini udah pergi. Mau persiapan, monggo. Kemudian Pak Amin kalau gitu lari jatuhnya gilirannya nih. U'uda alal maq'adi. Terus artinya itu alal maq'adi apa? Duduklah di atas apa nih ya? Maq'adi ini. Duduklah, siapa yang disuruh duduk tuh Pak Amin? Kenapa? Yang disuruh duduk siapa? Mana fa'ilnya? Ya, fakirnya ya huma tadi. Oke, duduklah kalian berdua gitu kan. Duduklah kalian berdua di atas maq'adi apa ya? Bangku. Bangku ya. Nah, boleh. Untuk kursi boleh sekarang. Iya. Maq'adi itu tempat duduk. Isim apa? Isim jorob. Isim apa namanya? Jorob. Makan, isim tempat. Oh ya, itu tempat ya. Jorob. Mak'adun, mik'adun kan gitu ya. Oh iya, maq'adun. Itu ala makan. Jadi di sini duduklah kalian berdua di atas kursi kan gitu. Kursi. Jumlahnya jumlah apa ini? Fi'liyah. Fi'liyah. Oke. Kemudian jumlah fi'liyahnya terdiri dari apa saja nih? Ya fi'il, fa'il, maf'ul. Ya, sebetulnya ala maq'adi ini dia sebetulnya mestinya maf'ul, tapi maf'ulnya terdiri dari jar majrur gitu aja. Jar majrur. Tapi dibilangnya udah alal maq'adi. Jadi yang namanya maf'ul objeknya ini adalah tempat yang diduduki itu tempat jar majrur dia. Perhatikan. Jadi itu pun yang namanya kalau dia boleh dibilang maf'ul itu pasti ada jar majrur. Tapi tidak dibilang sebagai maf'ul, dia tujuannya dibilang udah alal maq'adinya ini jar majrur aja dibilangnya gitu di dalam i'rab. Iya. Jadi jadi dimuling lagi maf'ulnya, padahal itu sebagai objek yang untuk dia di sana kan gitu. Terus lanjut. Mada yaf'alani. Apa yang kalian berdua kerjakan? Huma ya'udani alal maq'adi. Dia berdua sedang duduk di atas tempat duduk. Di atas kursi boleh, dan bangku boleh. Bangku zaman dulu kan bangku ya. Bangku ya, bangku. Sekolah aja kalau zaman dulu bangku. Bangku ya. Zaman saya sekolah itu pakai bangku untuk di madrasah. Ya untuk 2 orang biasanya itu ya. 2 orang. Tapi di SD ada nggak 2 orang kita dulu? Ada. Sama. Dulu berdua kan ya? Berdua biasanya. Di Jakarta pun begitu dulu berdua. Jadi nggak sendiri-sendiri. Iya. Itu malah bertiga Pak Amin ya kalau di madrasah. Ada juga yang bertiga ya. Ngirit tempat. Jadi ini jumlah ismiyah. Seperti itu. Selanjutnya subhanallah, ini Pak Widodo coba yang nomor 3. Ya Asiyatu. Aisyah. Ulangi. Aisyah. Oh Aisyah. Ya Aisyatu. Wah. Sotu Ifa. Ini apa tuh? Ya Aisyah. Dan Hafasotu. Dan Hafasotu apa ini? Hafsah. Nama Oh, Nama Hafsah. orang. Ya, nama orang Hafsah, Pak. Hafsah. Aisyah. Ifa. Kafa apa tuh?
Kifah. Kifah artinya Kifah berhenti, ini berdiri, berdiri Berdirilah. berdua. berdirilah. Terus Berdirilah berdua. kemudian Mada taf'alani huma takifani. Huma Oke. takifani. apa yang berbeda dengan yang nomor 2? Ya Hamid, ya Hamidu wa Ahmadu Kifah. Ada perbedaan nggak di situ di fi'il amrnya? Perhatikan. Kifah, kifahnya fi'il amr. Beda nggak? Kalau fi'il amr itu ada berapa Pak Widodo? Ada Ada 6. 6. 6 itu. Yang sama yang mana tuh? Untuk ini yang antuma. Antuma sama kan? Ini 2 Iya. orang berarti sama kan? Laki-laki perempuan sama kan? Ya, Antuma namanya juga antuma, untuk perempuan juga antuma kan? ya. Berarti sama kifah tuh. Terus Mada taf'alani? Mada taf'alani. Lalu yang di atas Mada taf'alani juga sama. yang di atas perhatikan yang nomor 2 Hamid dengan Ahmad itu apa? Mada Oh iya, Pak. Ya, ya. Ya, Laki-laki, ya. ya, Pak. Ya, Pak. Huma mudzakkar dan Karena muannas. mudore beda, Pak. Kalau mudore. Amr sama. Ya, kalau ini kan kan di mudore. Jadi di mudore huma Ya yutatu. laki-laki dan perempuan itu beda kan gitu ya. Ya, ya. Walaupun humanya sama. Ya. Dan berikutnya Huma takifani. huma Beda takifani. juga yakifani sama takifani. Nah, seperti itulah. Pada saat kenapa? Karena kalau udah statement itu dia berubah dia. Jadi dia cuma fi'il mudhari munculnya dan fi'il mudhari untuk dia untuk orang goib ini goibah dan goibah beda seperti itu. Tata. Jadi kalau rumusannya apa? Ya tataya. Lanjut. Berikutnya ke bawahnya. Tata. Terus. Nah. Tata kan 2 kali. Oh, tata ya ana. Bentar. Anti antuma antuna apa coba depannya? Pak. Tata. Nah, jadi tata-tatanya dari 7 sampai 12 bunyiin itu 6 kali kan? Tata sampai 6 kan? Oh iya. Ya. Tata. Nah. Kemudian berikutnya apa? Ana. Oke. Ana. Nanya nggak panjang ya, ingat. Nah, di situ Ya, ana. pentingnya dia mengungkapkan perbedaan antara menyuruh. Kalau menyuruh sama, tapi pada saat dia untuk statement dia berbeda di fi'il mudhari'nya. Seperti itu. Sekarang satu lagi Pak Bagio, monggo. Lanjut. Huma takifani ya. Berikutnya Pak. Hudal kurosata. Hudal kurosata. Kurosat. Ya, terus. Rohnya panjang. Hudal kurosata. Kurro. Mada taf'alani. Ya, terus. Humata khudani. Humata khudanil kurosata. Oke. Sekarang kurosata itu artinya apa? Kurosata. Apa itu? Belum tahu. Kurosata itu buku tulis ya. Buku tulis. Oh, ambillah buku tulis. Berdua. Ya, oke. Berdua. Enaknya gimana? Artinya Mana? barusan artinya seperti apa barusan yang enak?
Eh, ambillah kalian berdua. Kalian berdua. Ambillah kalian berdua tulis. Oke. Madza taf'alani. Kemudian apa yang mereka kerjakan? Mereka Kalian berdua berdua kerjakan. Ini oke, terus lanjut. Ini bisa pada saat kaitannya gini. Ini bisa kalian ataupun mereka di sini. Mereka berdua ya. mereka berdua, kalian berdua juga bisa kan? Kalian berdua kerjakan. Iya. Apa yang mereka berdua kalian kerjakan. Sama kan ini kan taf'alani kalian dan atau mereka sama enggak? Ya, mereka boleh lebih dari tidak. Kalau Kalian banyak apa ya? kalau dalam bahasa kita kalian mereka berdua kan bisa juga mereka berdua. Kalau mereka di dalam Arab ya bisa lebih dari 3 kan. Dan seperti itu. Tapi ini di pertanyaannya pertama antuma, ya kan? Antuma yang diperintahkan. Kemudian ada taf'alani. Bisa juga taf'alani kan, perhatikan di nomor 4, fi'il mudhari nomor 4 dengan fi'il mudhari yang nomor 8, coba. Nomor 4 itu apa? Misalkan taf'alu taf'alani, terus taf'alna. Yap. Yang 10, 11, 12. Taf'alina. Taf'alani. Ya, taf'alna. Berarti ingat nomor 4, nomor kemudian 8, nomor 9, nomor 8 dan nomor 11 itu sama tuh. Iya. Ya. Jadi ini yang double ya. Yang kalian berdua ambil bisa nanyanya kepada kalian berdua, bisa jadi mereka berdua, boleh. Iya. Seperti itu. Tapi yang kemudian statement berikutnya apa? Huma mereka berdua. Tak mana tak kursa ya. Tak khudani urosata. Artinya dia yang ditanya sebetulnya apa? Yang tadi barusan ketahuannya. Mereka berdua kan? Mereka berdua mengambil buku tulis itu. Monggo ini tinggal dikembangkan, ge. Saya izin mau ngelayat tajiah. Tajiah di Sidanegara Indah, ada guru adiknya besan saya meninggal. Hari ini atau kemarin? Hari ini. Meninggalnya kemarin sore ya, menjelang maghrib. Sementara itu dulu. Jadi kita tutup sama-sama dengan Pak Tulus ya Pak ya? Iya betul. Oh ya. Kenal di mana Pak ini? Temennya istri itu. Oh iya, itu dia. Itu mau ke sana saya. Iya. Oh iya. Jadi di SMK 2. Belasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin juga ada yang warhamhu wa'afi wa'fuanhu. Ya, amin. Kemudian kita tutup dengan kifatul majlis ya, dan alhamdulillah. Ya dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum mengenal banget Pak Haji, Pak Supriyadi. Kenal siapa? Pak Supriyadi. Oh iya. Karena adanya besan ya kenal. Kan dulu kan ke waktu besanan nikahkan anak, dia hadir. Oh iya. Dan dia juga almarhum ini
di Muhammadiyah dan Salafi terakhir sepertinya di situ ininya. Apa kajiannya kan gitu ya. Iya, Minimal kita kan dulu sebelum Salafi Muhammadiyah ya kan gitu ya. iya. Jadi ya Pak Amin ya. Iya. Dan kita dengan Salafi ya 11-12 aja gitu, nggak ada ininya. Artinya sama kan gitu, cuma organisasinya yang beda kan gitu ya. Dikenal ini Pak Sabar, Pak Guru Sabar. Nah, kemudian Pak Amin, Iya. emangnya Persis sama nggak Pak Amin? Ya, hampir sama aja saya. Sama aja kan, cuma Sama. organisasinya aja pisah. Iya. Ya kan bedanya ini. Kemudian untuk Muhammadiyah tidak terlalu pressure seperti di Salafi, haram gitu kan, kalau di Muhammadiyah tapi kan gitu. Kerasa nggak tuh Pak Amin? Iya, kerasa itu. Terlalu keras, letterlek kayak Salafi. Nah, di situnya kerasanya kan gitu. Jadi kita beda. Bahasa ini bedanya kita, apakah karena kelemahan kita, wallahu alam, yang paling penting kalau kita mengambil sisi apa moderatnya kan gitu loh. Iya. Di dalam Al-Quran kan dianjurkan untuk moderat. Di situ ya, wusto Iya. juga kalimat yang moderat kan gitu ya. Iya. Pertengahan. Sementara itu dulu, terima kasih Iya, semuanya. iya. Oke, matur suwun, Pak. Terima Matur kasih. suwun. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Bre, matur suwun. Makasih Pak Bre. Ye, sami-sami.